Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku sekalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah. Anak-anakku sekalian, pada hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 1, pembelajaran 1 dan 2. Di mana tujuan pembelajaran hari ini adalah dapat menjelaskan pentingnya upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam di lingkungan, dapat menjelaskan berbagai jenis pekerjaan di lingkungan sekitarnya, menguraikan pendapat pribadi tentang isi buku sastra, memahami mana hubungan simbol dengan sila-sila Pancasila. Anak-anakku sekalian, manusia memanfaatkan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhannya. Oleh karena itu, manusia harus menjaga keseimbangan alam agar tidak merugikan kehidupan makhluk hidup lainnya. Pelestarian sumber daya alam yang berhasil dapat menjaga ketersediaan sumber daya alam bagi generasi selanjutnya. Di antara sumber daya alam itu adalah air. Air banyak sekali manfaatnya bagi manusia, makanya air harus dilestarikan sumber daya alamnya. Bagaimana cara melestarikan sumber daya air? 1. Menjaga kelestarian hutan. 2. Tidak mencemari sumber-sumber air. 3. Mendaur ulang air. 4. Menggunakan air dengan bijak. Kemudian tanah. Tanah juga banyak sekali manfaatnya, makanya tanah harus dilestarikan. Bagaimana cara untuk melestarikan sumber daya tanah? Tanah subur merupakan sumber daya alam yang sangat penting karena dapat memanfaatkan manusia sebagai lahan pertanian. Oleh karena itu, menjaga kesuburan tanah harus dijaga dengan cara tanah harus dibajak atau dicangkul agar tetap gembur. Tanah harus diberi pupuk secara teratur. Tanah yang gundul harus ditanami kembali. Pada lahan yang miring dibuat terasering atau sengkedan untuk menjaga erosi. 5. Melakukan penanaman dengan sistem tumpang sari. Tumbuhan. Tumbuhan banyak sekali manfaatnya, makanya tumbuhan juga termasuk sumber daya alam yang harus dilestarikan. Bagaimana cara melestarikan sumber daya tumbuhan? Tumbuhan merupakan sumber daya yang dapat diperbaharui. Jika ketersediaan tumbuhan telah habis, maka dapat dilakukan penanaman kembali. Akan tetapi, ketersediaan tumbuhan tidak dapat diperbaharui jika tumbuhan tersebut telah punah. Maka kita harus menjaga pelestarian tumbuhan dengan cara menjaga kelestarian hutan, membuat kawasan pelestarian tumbuhan. Hewan. Hewan juga harus dilestarikan. Kemudian, bagaimana cara kita melestarikan hewan? 1. Membuat kawasan pelestarian hewan. Contohnya ada Taman Nasional Pulau Komodo di Nusa Tenggara Timur. Kemudian Taman Nasional Ujung Kulon di Banten melindungi badak bercula 1. Ada juga Taman Nasional Tanjung Putih di Kalimantan Tengah untuk melindungi orangutan. 2. Tidak menangkap, memelihara, dan memperjualbelikan hewan yang dilindungi. Barang tambang, di sini ada minyak bumi, ada mineral, ada nikel dan sebagainya. Barang tambang juga harus dilestarikan. Kemudian, bagaimana cara kita melestarikan sumber daya tambang? Barang tambang terbagi menjadi 2 jenis, yaitu barang tambang logam dan barang tambang non-logam. Yang logam itu ada emas, perak, tembaga, aluminium, nikel, biji besi, dan baja. Yang termasuk non-logam adalah batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Agar ketersediaan barang tambang terjaga, maka dengan cara menghemat penggunaan bahan bakar, daur ulang logam, dan menghemat penggunaan listrik. Jenis-jenis pekerjaan. Setiap tinggal memiliki sumber daya dan kondisi yang berbeda-beda. Hal ini dipengaruhi oleh kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat. Makanya jenis pekerjaannya berbeda-beda. Jenis pekerjaan orang di dataran tinggi contohnya adalah peternak, pedagang, pekebun tanaman perkebunan. Adapun jenis pekerjaan orang di dataran rendah adalah petani, pedagang, peternak, pegawai kantor atau karyawan dan pengrajin. Jenis pekerjaan di pantai, nelayan, petani garam, penambak ikan, pembuat cenderamata, petani kelapa, pemandu wisata, dan pedagang. Mengulas isi buku sastra. Mengulas isi buku sastra berarti menjelaskan satu persatu hal yang dibahas dalam buku. Mengulas juga berarti memberi pendapat pada buku yang dibaca. Ada beberapa hal yang dapat diulas dari sebuah buku sastra, di antaranya data buku meliputi judul, penulis, penerbit, jumlah halaman, dan tahun diterbitkan.
inti cerita yang ada dalam buku, kemudian manfaat dari membaca buku tersebut, dan kelebihan serta kekurangan dari buku tersebut. Anak-anak, tahukah kalian gambar apakah ini? Betul, ini adalah gambar Pancasila, di mana Pancasila ini ada 5 sila dan 5 lambang. Setiap bangsa memiliki dasar negara, begitupun bangsa Indonesia memiliki dasar negara yang digali dari nilai-nilai luhur bangsa ini sendiri, yaitu Pancasila. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca artinya 5 dan sila artinya asas atau dasar, yang bila digabungkan artinya 5 aturan tingkah laku yang penting. Nilai-nilai Pancasila meliputi nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai musyawarah, dan nilai keadilan sosial. Nilai-nilai Pancasila telah ada dan berkembang di masyarakat Indonesia sejak dulu. Pancasila disusun oleh para tokoh-tokoh perjuangan seperti Mr. Muhammad Yamin, Dr. Supomo, dan Insinyur Soekarno dalam kepanitiaan BPUB PKI. Selain itu, Pancasila juga digunakan oleh bangsa Indonesia sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Makna yang terkandung dalam sila pertama. Sila pertama ini dilambangkan dengan bintang yang bersudut 5. Bintang merupakan lambang penerang atau pemberi petunjuk. Makna petunjuk tersebut adalah agama yang datang dari Tuhan. Bangsa Indonesia menerima petunjuk dari Tuhan sebagai tuntunan hidup. Makna yang terkandung dalam sila pertama Pancasila. 1. Percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan ajaran agama masing-masing, melaksanakan kewajiban dan keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, saling menghormati antar umat beragama supaya tercipta kerukunan, tidak mengganggu teman yang sedang beribadah, membina kerjasama dan saling tolong-menolong antar umat beragama. Anak-anakku, demikian pembelajaran untuk hari ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih Ibu ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.